baru saja deklarasi sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Muhaimin Iskandar alias Caimin belum sepenuhnya tenang. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berencana memeriksa Caimin dalam kapasitasnya sebagai mantan Menteri Tenaga Kerja periode 2009 hingga 2014. Pemeriksaan tersebut menyangkut dugaan adanya tindak pidana korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Kemenaker tahun 2012. Itu Pak. Bahwa KPK beberapa berita online malam ini akan melanjutkan pemeriksaan kasus di tenaga kerja ketika Muhaimin Iskandar jadi menteri. Kasus yang lama hidup lagi Pak? Aduh, oke. Apakah artinya ini kalau dibahas lagi bisa tanya ke Astor narasumber atau artinya? Iya. Harus jawab. Iya dong. Iya. Kasusnya Caimin lah jadi. Enggak, deklarasi akan jalan. Oh, deklarasi. Udah terima undangan? Habib udah terima undangan besok? Sudah terima undangan besok. Tapi KPK periksa Pak Caimin mau Ya didepan. memang KPK itu bekerja kalau sudah muncul sesuatu kebutuhan datang dia. Kebutuhan siapa kali ini? Kebutuhan politik pastinya. KPK kan harusnya dengar dulu. Keputusan politik dan keputusan penegakan hukum. Dia berpacu dalam melodi. Kapan dia datang dibutuhkan, dia bisa muncul. Kapan tidak, rehat dulu. Tapi ini kritikan karena apapun jadinya sahabat saya di sana. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, opsi pemanggilan Caimin tersebut muncul karena adanya kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Muhaimin Iskandar sebagai Menteri Tenaga Kerja kala itu. Asep juga menambahkan, opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Muhaimin Iskandar, namun juga kepada semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Sebelumnya, KPK hingga saat ini sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kemenaker tahun 2012. Ya, hukum harus tetap jadi panglima karena kita adalah negara hukum, tetapi penyelesaian hukum jangan menjadi alat politik. Hasto? Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD dari survei yang kami lakukan sebagai sosok yang memiliki integritas dalam menjaga hukum bukan sebagai alat kekuasaan. Calon Wapres. Sehingga tentu saja apa yang terjadi disikapi oleh PDI Perjuangan dengan sangat jelas bahwa di dalam demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang, ketika proses konsolidasi capres dan cawapres sedang dilakukan, ya jangan pernah, dan kami meyakini Pak Jokowi tidak akan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan karena kami punya pengalaman pahit terhadap hal tersebut, proses kriminalisasi hukum. Maka mari kita lihat bagaimana rakyat sebagai hakim tertinggi untuk menentukan mana pasangan-pasangan yang terbaik, kerjasama partai politik yang terbaik tanpa ada suatu intervensi dari kekuasaan yang mencoba cawe-cawe terhadap berbagai persoalan yang menjadi haknya rakyat di dalam menentukan pemimpinnya. Itu sikap kami. Meski demikian, pengumuman profil para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka baru akan dilakukan setelah proses hukum rampung. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkapkan, saat ini penyidik KPK masih melakukan pengumpulan alat bukti serta pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait perkara tersebut. Penyidik KPK menduga adanya kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus dugaan korupsi tersebut, sebagaimana diatur dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sebelumnya, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Tenaga Kerja pada Jumat 18 Agustus 2023 lalu. Meski demikian, KPK belum memberikan keterangan lebih detail mengenai apa saja temuan tim penyidik dalam penggeledahan tersebut. Oke, jadi menurut Anda ini berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan penegakan hukum. Ya inilah yang kita tidak inginkan. Sebenarnya kalau ada kasus-kasus hukum bagusnya jangan ditabung, jangan jadi ATM hukum. Segera diselesaikan, dituntaskan. Tuntaskan, begitu ada kasus tuntaskan, lalu tuntaskan. Jangan panjang umurnya. Oke, ini bisa terjadi pada koalisi siapa saja. Saya ingin Bang Muzani kasih pendapat singkat dengan fenomena apa peristiwa yang terjadi paling baru ini.
Artinya ada upaya barangkali, kita nggak tahu ya, kalau tadi memenuhi kebutuhan. Tapi sebentar, mohon maaf, ada satu. Kemarin dikatakan oleh Kejaksaan, tidak ada masalah hukum bagi Capres dan Cawapres menjelang pemilu, menjelang waktunya. Jadi menurut saya ini KPK tidak terima pendapat Kejaksaan itu soal perbedaan pendapat urusan lain. Tapi jelas Kejaksaan sudah menyatakan begitu. Artinya di penegak hukum kita ini ada masalah. Yang satu tarik ke sini, yang satu tarik ke sini. Yang satu tarik ke atas, satu tarik ke bawah. Ini problematika kita. Tergantung kebutuhan tadi ya, Bang Muzani, bagaimana? Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyelidikan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2012 masih terus berjalan. Dugaan korupsi itu terjadi pada pengadaan sistem perlindungan atau proteksi tenaga kerja Indonesia dengan nilai kontrak lebih dari 20 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan pada Jumat 1 September 2023. Asep mengungkapkan salah satu tersangka dalam kasus korupsi itu berinisial RU. Pada tahun 2012, ia menjabat sebagai salah satu Direktur Jenderal. Namun demikian, Asep enggan menjelaskan lebih lanjut korupsi itu terjadi pada era kepemimpinan menteri siapa. Ia hanya meminta kepada awak media mencari sendiri siapa sosok menteri tersebut melalui Google. Berdasarkan penelusuran, Menakor Trans saat itu adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Ia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi menteri pada periode 2009. KPK membuka peluang memeriksa Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di lingkungan Kemenaker tahun 2012. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, opsi pemanggilan tersebut muncul karena kasus dugaan korupsi terjadi di masa jabatan Cak Imin sebagai Menaker. Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menaker periode 2009 hingga 2014 di era Presiden SB. Jadi kita tentu melakukan pemeriksaan sesuai dengan tempusnya waktu kejadiannya kapan. Jadi kita dapat laporan dan laporan itu ditindaklanjuti kemudian disesuaikan dengan tempusnya kapan. Kalau kejadiannya tahun itu ya siapa yang menjabat di tahun itu, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, dikutip dari liputan6.com, Jumat 1 September 2023. Dia menuturkan, opsi pemanggilan tidak hanya dialamatkan kepada Cak Imin, namun juga semua pejabat di lingkungan Kemenaker di saat terjadinya dugaan tindak pidana korupsi terkait. Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita minta keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, ujarnya.